Kalau orang di luar Aceh boleh menikmati bank konvensional, terus orang Aceh apa bedanya? Apa orang Aceh nggak boleh menikmati bank konvensional? Itu kan keadilan itu namanya. Keadilan boleh. Itulah yang saya bilang tadi. Selain beragama, kita juga bernegara. Kalau saya melihat ya ketika sebuah negara apalagi Aceh punya kemampuan untuk melindungi masyarakatnya, melaksanakan syariat Islam secara kafah, melarang riba, harus kita apresiasi. Baik, Prof. Nah, catat tadi beberapa hal ya. Soal akad, kemudian betapa berbedanya bank konvensional dan bank syariah. Termasuk mereka juga mau merugi bersama-sama dengan nasabah. Itu poin yang sangat baik. Karena tadi ada nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang awal, boleh enggak? Nah, ini kembali ke pertanyaan. Tapi boleh enggak misalnya kita tetap menyukai bank konvensional? Itu tetap jawaban yang boleh atau enggak? Saya sudah sebutkan tadi ya. Ketika arak itu dilarang, seseorang masih memilih arak, boleh enggak? Boleh enggak? Maka saya pikir tanyakanlah hati pada hati nurani. Ataupun kalau orang minum arak kan orang melihat oh ini ada yang keliru. Ya, dan saya mengatakan bahwa arak itu riba itu lebih parah ya, lebih dahsyat memang dari riba itu sendiri. Tapi cocok nggak analogi arak dalam hal bank ini, Prof? Nah, coba kita lihat ya, kalau arak kan bisa menyebabkan mabuk. Kalau mabuk dia akan bertentangan dengan nilai maqasid syariah. Yeah. Maqasid syariah tidak bisa melindungi akal, keturunan dan sebagainya. Ya, nah maka ketika orang minum arak dia akan mabuk dan sebagainya, mungkin dampaknya tidak begitu besar. Tapi coba kalau riba ini, ketika orang memakan riba itu ya, itu sebenarnya adalah, coba kalau kita lihat ya sebenarnya kan riba ini, coba saya pinjam uang dengan Nana, saya harus kembalikan lebih dan sebagainya. Kan itu tahu sama tahu sebenarnya. Padahal orang yang mencuri saja tidak dihukum begitu berat. Ya, tetapi kenapa orang makan riba ini dihukum begitu berat? Bahkan saya sebutkan ya itu disamakan seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Baik. Nah, kenapa ya? Saya pikir ini menarik. Ketika hal ini saya sampaikan ke kawan-kawan di Bank Indonesia di Jakarta ya, dia mengatakan, "Bang, mendengar itu saya ini bulu kudu apa nih katanya agak ini ya." Nah, saya berikan tulisan itu karena dalam bacaan saya ya itu ada Azamuddin Subhani, mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi. Di usia tuanya beliau ya mengambil S3 di McGill University ya di kajian perspektif hukum. Beliau mengkaji riba dari perspektif ketatabahasaan. Beliau orang Arab yang mengkaji riba dari tata bahasa, artinya kan tidak meragukan apa hasil dari penelitian beliau. Ada hal yang menarik ya, beliau coba salah satu beliau bahas itu bicara Islam menyamakan orang makan riba itu dosanya minimal seperti berzina dengan ibunya. Pertanyaannya kenapa berzina dengan ibunya? Mesti ada kemiripan. Ada dua, satu ya, bisa kalau beringkat, satu adalah proses, dua adalah dari sisi outputnya. Prosesnya, di mana prosesnya sama? Ketika seseorang berzina dengan ibunya, sesungguhnya adalah dia ingin melahirkan dirinya sendiri. Dan itu cara yang paling dekat, ya, karena dia lahir dari ibunya dan dia ingin anak itu persis seperti dirinya, maka berzina dengan ibunya ini sebenarnya adalah proses untuk melahirkan diri sendiri. Sama juga ketika orang makan riba itu ketika saya punya uang, saya ingin melahirkan uang-uang yang banyak, memperanak-pinakkan uang. Ya, saya pinjamkan ke Nana uang itu beranak, saya pinjamkan. Artinya melahirkan anak-anak uang dari uang itu prosesnya sama. Baik, Prof. Nah, dampaknya coba. Dampak kalau perzinahan dengan ibunya itu lahir seorang anak. Tatanan masyarakat ini akan hancur. Anak itu harus panggil siapa pada ibunya, panggil siapa pada bapaknya. Dia bisa panggil ibu, bisa panggil nek ke ibunya, bisa ke ayahnya, bisa panggil ayah, bisa panggil. Bener, ini udah kacau sekali sistemnya. Ya, kita coba baik ini ya ini nah, supaya kita sebentar. Artinya apa? Sama juga ketika riba ini dipraktekkan dalam masyarakat, tatanan ekonomi ini akan hancur. Baik, Prof. Ya, ini memang jadi berputar-putar, kita jadi pusing nih harus panggil siapa dan lain-lain. Tapi saya mau kembali ke Bang Safar. Bank ini ada mengusung nilai keadilan. Ya. Tapi tadi Bang Safar juga menyatakan bahwa lalu ketika kita tidak diberi pilihan, kita harus ke medan, dikatakan boleh tunduk atau tidak terhadap bank syariah. Bang Safar melihat
tadi Bang Safar sempat menyentil Maka soal ada hak. pertanyaannya keadilan mana yang di Benar. Yang pertama soal keadilan, kemudian karena Bang Safar sempat mengungkit soal hak. Sebenarnya hak yang mana yang sedang Bang Safar sedang hendak katakan ke kita? Hak apa yang dilanggar, Bang? Jadi begini ya, ini saya sedikit ini tadi apa analogi Prof tadi ya tentang ketika riba itu dilarang, dalam agama dilarang itu, ya kan? Kemudian membandingkan dengan arak. Kalau arak di Aceh dilarang, ya memang itu ada regulasinya positif. Kalau kedapatan dihukum. Ya. Nah, maksudnya kalau kita Ada kanunnya. ada kanunnya. Nah kalau begini, kalau kita tidak boleh riba tadi, harusnya dalam kanun itu dibuat sanksi juga. Siapa yang tidak memilih bank syariah atau masih memakai bank konvensional harusnya dihukum juga, cambuk atau apa, harusnya diatur juga seperti itu. Jadi maksud saya tidak sama membandingkan, menganalogikan, saya pikir beda, itu agak sedikit beda ya. Nah ini akan tadi satu lagi dia katakan Prof, kadang-kadang masalah pelayanan tadi, pelayanan kan zaman teknologi dan segala macam. Memang betul, saya kan operasional saya kan mobil banking segala macam. Tapi kan ketika saya butuh uang cash, kan nggak semua harus kita bayar tunai, harus bayar cash, ya kan? Apakah dari HP saya bisa keluar uang? Kan enggak, kan saya harus ke ATM. Ke ATM harus pakai apa? Harus mesin ATM. Harus ada kartu ATM-nya. Kartu ATM di mana kita dapat kartu ATM-nya? Di banknya lah. Ya kalau saya hilang kartunya, kemana harus pergi? Nah, kemudian itu satu ya. Ini yang kecil, ini Prof yang kecil ya. Pertanyaan kemana saya harus pergi gitu. Itu satu ya, itu satu. Itu baru hal yang kecil lah yang dianggap orang remeh-temeh tapi penting. Kalau ada uang nggak jalan kita. Itu belum lagi persoalan tadi dalam bertransaksi. Itu mungkin para pengusaha yang merasakan, para ekonom yang secara lebih lain, perspektif lebih lain lagi yang mengerti persoalan itu. Saya nggak mendalami itu, cuma hanya mendengar saja ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, hak mana yang dilanggar? Kan begini dia. Negara kita kan mengatur setiap orang bersamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Ya kan? Nah, sekarang kalau orang di luar Aceh boleh menikmati bank konvensional, ya, terus orang Aceh apa bedanya? Apa orang Aceh nggak boleh menikmati bank konvensional? Itu kan keadilan itu namanya. Keadilan berkonstitusi ini. Keadilan itulah yang saya bilang tadi. Selain beragama, kita juga bernegara. Kita juga ada hukum lain yang mengatur. Bukan hanya. Jadi kalau kita gini Prof ya, kalau kita mau masuk. Jadi ada beberapa hal yang memang dalam Islam itu kalau kita matchingkan dengan konstitusi, ada yang nggak matching. Walaupun pendiri negara kita itu sudah mencoba mematchingkan dalam Pancasila tadi. Dalam pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa dengan pasal 3 persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah mencoba mematchingkan. Tapi ada beberapa hal yang memang belum matching gitu. Ya, ada beberapa hal ya, mungkin itu kajian lain lagi tadi. Tapi saya lebih fokus kepada persoalan pelayanan persamaan hak tadi. Nah, kan gitu. Ini saya. Belum lagi yang tadi kita bicarakan non-muslim. Apakah mereka harus kita paksa untuk bank syariah? Harus kita paksa. Dalam kanun mengatur dapat. Dapat kagak dipaksa itu. Boleh kan mereka konvensional? Oke, nggak masalah konvensional. Sekarang banknya mana kalau mereka ada masalah? Sekarang banknya mana? Apakah 1-2 orang? Sekarang coba presentase. Di Banda Aceh ada berapa non-muslim? Di kabupaten lain, di Singkil, Gayolo, Suku Salam, berapa banyak non-muslim? Apakah mereka bukan orang Aceh? Apakah mereka tidak boleh menikmati fasilitas yang sama dengan yang lain? Itu kalau udah ke ranah non-muslim tadi. Nah, itu belum lagi dalam perspektif persaingan usaha lagi, lain lagi tuh Prof. Nah, saya hari Kamis besok ada tim dari KPPU, saya laporkan ke KPPU, perbankannya saya laporkan. Ini bukan LKS-nya. Jadi orang salah kadang-kadang. Saya yang mana yang digugat? Harus digarisbawahi, saya ini ikut memperjuangkan tegaknya LKS. Jadi orang salah memahami saya, enggak. Kalau ada bicara Islam, ya, saya paling depan. Boleh Prof tanya sama kawan-kawan. Ya, boleh tanya itu. Kalau ada dalam forum menyerang syariat Islam, saya berdiri pertama, saya tentang itu. Afan Ramli pernah ingat itu. Saya marah waktu itu.
entah dengan profesor dari Oslo, saya nggak lupa waktu itu. Karena orang tuh bicara tentang undang-undang UPA tapi menyerang syariat Islam, saya marah. Gitu. Jadi ini beda dia. Kita menjaga keistimewaan kita ini. Bagi saya, keistimewaan kita ini dalam penegakan syariat Islam nilai tambah kita, menilai lebih. Bagaimana kita mengartikan itu menjadi nilai tambah kita? Bagaimana caranya, Bang? Ya. Bagaimana cara mengartikannya? Ya kan dengan regulasi-regulasi yang kita turunkan tadi. Roadmap-nya sudah ada. Kan nomor 8 tahun 2014. Itu kan semua dari induknya itu keluar kanun yang lain. Kan LKS, kanun jinayah, kanun sertifikasi halal, mungkin akan keluar lagi wisata halal. Jadi itu kan nilai tambah bagi kita. Nah, bagi nilai tambah. Tapi bukan dalam artian nilai tambah itu dalam proses seperti bukan nilai tambah yang memangkas hak-hak yang lain, hak warga Aceh yang lain. Saya rasa begini, Prof, yang Prof katakan tadi masalah boleh tidak, itu kan pertanyaan itu dia, boleh tidak. Kalau Prof analogikan arak dilarang, boleh enggak? Arak memang sudah jelas dilarang. Dan itu ada regulasinya. Kalau kita minum arak di tempat umum, kedapatan dicambuk kita. Ada regulasinya. Tapi kalau pemilihan bank ini kan enggak. Sekarang pertanyaan boleh enggak? Itu kembali lagi kepada nurani kita. Itu maksud saya, itulah dakwah kita. Kalau kita mengukur, kita tidak bisa mengukur. Oh, karena dia pilih bank konvensional, kita bisa mengukur tingkat keimanan. Bukan, saya pikir bukan seperti itu, Prof. Ya, kalau Prof analogikan bahwa orang yang terlibat riba itu haramnya luar biasa, saya pikir ya dalam Islam dikatakan orang yang tidak salat itu, ya, jangankan kita tinggal satu kampung, serumahnya nggak boleh. Rumah orang yang tidak salat itu, yang saya dengar dulu ya waktu saya ngaji, ketika hujan airnya turun, air yang mengalir di atas atapnya itu jatuh ke bumi lebih haram daripada kotoran binatang yang haram. Itu dia, lebih haram. Itu orang yang tidak salat. Nah itu. Sekarang maksud saya, kalau kita bicara lebih dalam lagi seperti itu dia. Kalau kita bicara lebih dalam lagi, tapi kita kan persoalan dakwah ini pelan-pelan dakwah. Saya pikir seperti itu. Jadi yang saya pikirkan ini sekarang bagaimana hak-hak ini keseimbangan antara Aceh dan hak-hak warga negara dengan konstitusi tadi. Nah, jadi jangan nanti dikatakan kalau persoalan orang komplain masalah BSI, saya sepakat seperti Prof katakan bahwa ini teknis. Dan tugas kita bersama adalah mendorong, menyampaikan itu. Kan ada grup pegiat ekonomi syariah, kan ada yang dari BSI. Ya, waktu itu saya sampaikan, saya coba sekali saya petakan, saya keliling hari itu, mau buka rekening. Beberapa bank saya datang hari itu, saya mau buka rekening, nggak bisa, ada aja kendalanya. Dan saya sampaikan di grup, dan direspon. Dan ini menjadi masukan bagi mereka untuk meningkatkan pelayanan. Dan kritikan-kritikan kita itu, kita harapkan ada proses akselerasi terhadap peningkatan pelayanan. Supaya apa? Oh, BSI itu memang bagus. Bayangkan kita harus seperti itu. Kita dong seperti itu. Nah, saya maunya dulu malah dengan Pak Kadis Syariah Islam saya usulkan. Pak Kadis, ini waktu sebelum BSI. Pak Kadis, ini kan banyak komplain nih. Bagaimana Pak Kadis ini? Ini masyarakat kadang-kadang kalau mau ke banknya kadang-kadang susah. Kadang-kadang harus tunggu lagi 14 hari. Ini harus ada yang merespon cepat. Saya sampaikan. Kenapa? Tujuan kita bagaimana jangan sampai orang menyepelekan. Kadang-kadang Pak Kadis sendiri cerita waktu di Lambaru, waktu ada orang mau tarik uang nggak jelas syariah. Ketika orang mengatakan tidak jelas syariah itu kan identik dengan Islam. Berarti kan nggak jelas Islam. Kita tidak mau seperti itu. Kita dorong itu penguatan. Nah, jadi jangan kadang-kadang salah persepsi. Jadi satu tugas saya adalah mendorong penguatan LKS tadi. Ya, itu tidak ada debat itu, Prof. Saya sepakat apa yang dikatakan tadi. Ya, satu. Yang satu lagi, saya lagi menjaga hak-hak saya dan orang-orang yang nasabah yang sama dengan saya nasibnya, yang masih memegang rekening konvensional. Nah, saya mau tetap ada konvensional untuk mendukung kebutuhan. Tapi kalau satu saat nanti saya kan kemarin sengaja saya mau buka BSI. Supaya apa? Saya melihat fasilitas BSI, bagus nggak? Kalau besok, dulu Prof, saya pakai Permata. Mobil banking semua, enak Permata. Kemudian saya coba di BNI. Lebih update BNI rupanya. BNI. Nah, kemudian saya coba waktu ada upgrade Mandiri, Mandiri lebih paten kali, saya pakai Mandiri. Saya ingin coba di BSI. Kalau BSI lebih mendukung aktivitas saya pasti pindah ke BSI. Makanya kita kasih masukan-masukan, ya kendala-kendala yang dihadapi, ya kita kasih masukan. Dan persoalan ada tenda sekarang bagi saya itu teknis, itu biasa.
itu bagi saya itu bukan persoalan itu. Itu kan karena proses yang digenjot cepat dengan sistem yang padat tadi, ya biasalah itu ada antrian biasa itu teknik. Tapi semangatnya adalah bagaimana kita mendorong penguatan NKS ini. Itu satu, Prof. Yang kedua, saya juga berjuang tadi. Jadi ada dua hal ini. Jadi jangan nanti saya berjuang untuk ini, saya anti syariah, enggak, itu beda. Nah, saya tetap konsen untuk penguatan syariah. Malah kan Bank Aceh saya dorong itu lebih meningkat. Bisa kan sekarang Bank Aceh kan masih kelas 2 dan belum bisa menjadi bank devisa. Sehingga kita kan daerah migas. Banyak dana-dana jaminan reklamasi itu yang jutaan dolar itu nggak bisa ditampung. Harusnya ditampung di mana? Ditampung di Bank Aceh. Ada keuntungan bagi kita, tapi karena nggak bisa, bukan bank devisa, lari ke bank lain, lari ke bank mandiri. Padahal uang jaminan reklamasi di Aceh, bayangkan. Makanya saya dorong Bank Aceh itu dorong terus. Mungkin Prof juga udah masuk menjadi DSA, mungkin juga bisa menyampaikan. Harus kita dorong bersama Bank Aceh supaya upgrade jadi buku 3. Maka ketika Pak Amin dulu mengatakan bahwa Bank Aceh harus TBK, saya setuju. Harus setuju TBK supaya cepat naik tingkatnya. Nah, seperti bank Aceh yang lainnya itu begitu, Prof. Baik, terima kasih Bang Safar. Dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini, saya menggarisbawahi 2 hal. Yang pertama, kedua narasumber ini memang sedang memperjuangkan soal kemaslahatan, dan yang kedua nilai keadilan. Bang Safar, nilai keadilan seperti cara pandangnya sendiri, dan Prof Sabri seperti cara pandangnya sendiri. Semoga rekan Sago mendapatkan sisi lain dari perbincangan kita pada hari ini menyoal ruwetnya migrasi bank syariah, ya. Sebelum saya tutup, ada closing statement, Prof? Oke, baik ya. Ini saya memang agak sedikit bingung ya. Artinya saya mendukung Islam, tapi saya juga mendukung riba. Jadi saya agak susah artinya ya. Ketika kita mengklaim kita paling mendukung Islam, tetapi kenapa ketika pelaksanaan Islam itu kita dukung, tapi juga pada saat yang sama hal-hal lain juga kita dukung, ya. Kalau saya melihat ya, ketika sebuah negara apalagi Aceh punya kemampuan untuk melindungi masyarakatnya, melaksanakan syariat Islam secara kafah, melarang riba, ya, dengan artinya semua lembaga keuangan di Aceh harus berbentuk lembaga keuangan syariah. Ya, saya pikir ini memang harus kita apresiasi. Nah, ketika seseorang katakanlah ya, pertanyaan mendasar, riba itu dilarang. Kita ingin juga melakukan closing statementnya aja, Prof. Soalnya ini sudah. Itu saya pikir terserah pada diri kita. Nah, kalaupun misalnya tetap mau memilih bank konvensional, saya pikir di Aceh juga sangat mungkin, walaupun dia tidak hadir di sini. Katakanlah kita ingin mengambil uang sebagainya. Kenapa kita takut ya mengorbankan hanya 6.000 sekian? Ya, ini kan kalau misalnya akan pakai ATM konvensional, bank konvensional di Aceh kan bisa tarik dengan BSI, cuma hanya harus membayar ini ya. Maka saya pikir banyak dalil-dalil yang diberikan ini. Kalau saya melihat ini masih sangat, apalagi kan seperti saya sebutkan tadi, ini agak kurang bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau saya melihat ya, ketika kita mengakui Islam, maka ya praktekkanlah Islam itu secara kafah. Kalaupun kita tidak mampu atau kalau tidak mampu itu lain, tapi kalau tidak mampu kan nanti maka ditanyakan tadi, bisa nggak saya memilih bank lain? Ya silakan saja, kan tergantung pada hati nuraninya, tapi posisi agama itu jelas. Baik, terima kasih Prof. Bang Safar, closing statementnya? Ya. Yang pertama, kita sepakat bahwa riba itu haram. Nah, dan kita semua menolak riba. Yang kedua, saya berpandangan, ini kan pandangan Prof lain. Ya. Saya punya referensi yang lain, bahwa bunga bank itu bukan riba. Ya, itu lain, itu beda persepsi. Jadi bagi saya itu, jadi kenapa seperti ini ya seperti ini, kan beda pandangan. Jadi bagi saya itu aja. Baik, terima kasih rekan Sago tetap membersamai kita. Makasih, tetap bersetia. Sampai ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.